Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu di kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa, mari kita berdoa dulu sebelum belajar agar pembelajaran hari ini diberi kemudahan dan diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, pembelajaran hari ini masih tetap di tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, ayo kita membaca bersama-sama. Perhatikan bacaan ini, yaitu dengan judul Hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia, salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas isi buku adalah penulis atau penerbit. Anak-anak bisa membuka buku halaman 46 sampai 47 tema 6. Mari anak-anak kita lanjutkan. Nah, kalian perhatikan gambar itu adalah anak-anak sedang memperhatikan penjelasan dari ibu gurunya. Setelah disajikan di atas merupakan jenis teks yang non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta atau realita atau hal yang benar-benar terjadi. Dalam setiap paragraf terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama dapat kalian kenali dengan cara-cara berikut. Pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Bagaimana anak-anak? Kita lanjutkan. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Bagaimana, kalian sudah paham? Mari kita lanjutkan. Nah, ini ada tugas. Paragraf pertama, kalimat utamanya adalah hak warga negara Indonesia banyak bentuknya.
Gagasan utamanya adalah hak warga negara Indonesia. Kemudian nomor 2, kamu cari sendiri untuk paragraf keduanya, kalimat utamanya apa, kamu tulis. Gagasan utamanya apa, kamu tulis. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Paragraf kedua, setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Kalimat gagasan utamanya adalah hak mendapat perlindungan hukum. Kita lanjutkan. Hak-hak warga negara Indonesia tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai contoh, hak mendapat perlindungan hukum itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27 ayat 1. Nah, anak-anak, mari kita lanjutkan. Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Mari kita pelajari bersama-sama. Tari tunggal adalah tarian yang dibawakan oleh satu orang penari, baik penari laki-laki ataupun perempuan. Kita lanjutkan. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Kita lanjutkan, anak-anak. Nah, kalian perhatikan gambar di sini. Jenis tari yang akan diikuti Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tari tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak merupakan salah satu contoh jenis tari kreasi. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda, yaitu Raden C.C. Sumantri. Kita lanjutkan, anak-anak. Ada beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Kita perhatikan gambarnya. Di situ adalah tari pendek dari Bali. Kemudian tari kandagan dari Jawa Barat. Selanjutnya tari kelana topeng dari Yogyakarta. Selanjutnya yaitu tari remo dari Jawa Timur. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa contoh tarian tradisional atau tarian kreasi. Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kamu berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Bagaimana, anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, sampailah
ke tugas yang harus kalian lakukan atau kalian selesaikan, yaitu bisa dilihat juga di halaman 48 atau kalian lihat di soal-soal ini. Nanti kalian kerjakan, boleh kelompok, boleh sendiri-sendiri. Nah, di sini tugasnya adalah sebutkan pasal-pasal berapakah yang mengatur tentang hak-hak warga negara di Indonesia. Jadi di sini ada bermacam-macam hak warga negara Indonesia. Kalian harus mencari yaitu pasal-pasal. Kalian bisa membuka buku Undang-Undang Dasar 1945. Kalian punya kan buku semuanya bukunya, kalian lihat, nanti kalian buka satu persatu, kamu tulis di situ, kamu cari pasal-pasalnya. Bagaimana anak-anak, siap? Mengerjakan. Tetap jaga kesehatan. Pesan ibu 3M yaitu mencuci tangan pakai sabun di air mengalir, menjaga jarak, dan tetap memakai masker. Sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.